Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Aryo Cahyono, NIM 4101420162. Kemudian ada Mbak Redwinda Aktari, NIM 4101420192, dan Mbak Mariana Pasaribu dengan NIM 4101420182. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi game RPG sebagai evaluasi belajar siswa. Kita masuk ke pendahuluan. Dalam evaluasi pendidikan ada 4 komponen yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes atau non-tes. Artinya, kegiatan evaluasi harus melibatkan ketiga kegiatan tersebut. Yang pertama, pengukuran. Pada hakikatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengukuran adalah pada individu. Hasil dari pengukuran adalah angka. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pengukuran bersifat kuantitatif. Oke, selanjutnya ada penilaian. Penilaian dalam pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian bersifat kualitatif, artinya diperoleh dari pengkategorian. Kemudian yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk mengukur dan menilai beberapa kemampuan siswa dalam pembelajaran seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna membuat keputusan tentang status kemampuan siswa tersebut. Kemudian, alasan penggunaan game RPG. Game RPG merupakan game yang sederhana dan tidak berbelit-belit dalam penggunaannya. Samping mudah dalam penggunaan game RPG ini, sangat cocok digunakan untuk bahan evaluasi siswa. Game ini menyajikan keunikan tersendiri, yaitu pemeran utama akan diberikan sebuah tugas untuk menyelesaikan sebuah misi. Dalam menyelesaikan misi tersebut, si pemain akan dihadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan yang siap menghadang, dan apabila telah sukses lewati, maka tokoh utama bisa dikatakan sukses dalam menjalankan misi. Tantangan-tantangan yang terdapat dalam game RPG adalah sebuah keharusan dan menjadi keunikan dari jenis game ini. Dengan adanya tantangan tersebut, maka si pemain akan semakin tertarik dan menjadi termotivasi untuk menyelesaikan game tersebut. Dengan demikian, kami mengharapkan game ini dapat menjadi media yang mengembangkan pola pikir siswa, di samping belajar mereka juga dapat bermain. Kemudian ada RPG. Penggunaan aplikasi RPG di sini adalah sebagai pendukung dari evaluasi itu sendiri, di mana siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan melalui aplikasi game RPG ini. Game RPG secara singkat adalah jenis game di mana pemain mengontrol aksi dari karakter atau grup dalam sebuah dunia fiksi dalam video game. Artinya, dalam game tersebut memiliki ruang lingkup sendiri dengan karakter, setting, item, dan terminologi yang unik dan khas. Tiap pemain kemudian harus memerankan karakter sesuai dengan perannya untuk bisa mengembangkan permainan. Game RPG juga membuat tiap player bisa memilih kostum karakter sesuai dengan yang mereka inginkan. Dalam game RPG, biasanya juga tersedia fitur single player ataupun multiplayer. Dalam game RPG, juga ada non-controllable player dan NPC, yakni karakter yang tidak bisa dimainkan, tapi bisa kita berinteraksi dengannya. Game RPG umumnya memiliki misi-misi yang harus diselesaikan dengan berinteraksi dengan NPC. Menjelajah dunia
dalam game, atau mengumpulkan item-item tertentu. Dengan keunikan itulah game ini cocok untuk mendukung proses evaluasi siswa dalam belajar. Di samping siswa dapat mengevaluasi diri siswa, juga mendapat suatu hiburan yang menarik dari game ini. Selanjutnya terkait aplikasi gamenya akan dijelaskan oleh Mbak Redwitna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang game RPG-nya. Game RPG di sini untuk mendapatkannya saya menggunakan bentuk zip untuk pada bisa digunakan di Android atau di laptop. Lalu setelah diinstal akan seperti ini munculan awalannya. Pada awalnya biasanya continue ini belum bisa digunakan karena belum menyimpan game sebelumnya. Lalu untuk option ini kita klik satu kali maka akan perubahan 20%. Pada menu option kita bisa melihatnya di sini. Untuk mengubahnya agar bersuara dan lain-lain, kita bisa klik kanan satu kali. Klik. Dia on. Lalu klik lagi, dia berubah. Setiap perubahan mengalami 20% suara. Nah, di sini kita tidak menggunakan suara terlebih dahulu agar suara saya terdengar. Untuk klik kembali, kita klik kanan saja. Kita mulai gamenya. Lalu klik yes. Kita masukkan nama kita. Misalnya Ade saja ya. Kita klik 2 kali. Lewat aja. Lalu klik OK. Seperti ini kita bentukkan awalannya. Setiap desa ada misinya masing-masing ya, dan ada pertanyaannya. Misalnya kita masuk desa sebelah sini. Selamat datang di pertanyaan yang ke-1. Kalian siap? Di pertanyaan pertama, di sebuah sekolah ada 4 orang guru yang dicalonkan untuk mengisi posisi bendahara dan sekretaris. Coba kalian tentukan banyak cara yang dapat digunakan untuk mengisi posisi tersebut. Misalnya kita klik ini nih, jawaban kamu salah, pembahasan. Kita lihat, dan kita setiap pertanyaan yang salah kita mendapatkan 1 gold, lalu untuk pertanyaan yang benar kita mendapatkan 3 gold. Nah, setiap game ini di desa ada monsternya juga terkadang. Kita klik di sini. Nah, di sini ternyata ini sarang monster.
Nah, di sini nih kita selain mengerjakan soal saja, kita juga bisa mengerjakan jika kita bosan mengerjakan soal, kita bisa bermain dengan mengalahkan monster di sini. Di monster ini ada di perjalanan terkadang, bisa juga di hutan-hutan dan di desa yang sudah ditinggal. Lalu untuk melihat kita mendapatkan goal yang kita dapatkan selama ini, klik kanan di mana saja, goal. Nah, goal kamu adalah 0. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, demikian game yang akan kami kembangkan ke depannya. Semoga akan menjadi media yang dapat membantu siswa dalam belajar. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.